Halo, shalom saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali ya semua sahabat Mutiara malam hari ini. Sebuah anugerah bila kita boleh kembali bersama-sama malam ini. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini untuk kemenangan dan kekuatan yang Kau berikan buat kami. Jika hari ini ada ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Hari ini kami mau diisi akan kebenaran firman-Mu. Biarlah roh-Mu itu ya Bapa yang menguatkan kami. Roh-Mu itu yang membaharui kami. Roh-Mu yang membersihkan hidup kami. Sehingga kami menjadi pribadi yang merdeka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, sekali lagi saudara, sudah ada beberapa masa kita tidak berjumpa. Dan malam ini sekali lagi jika kita boleh kembali, itu semua anugerah Tuhan ya. Saya juga mengalu-alukan setiap saudara, Anda boleh menjemput kawan-kawan saudara untuk mereka juga diberkati malam hari ini. Sejujurnya malam hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan secara khusus. Ini adalah satu topik yang saya yakin sangat kita perlukan, kita harus sadari, kita harus mengerti saudara, yaitu kutuk keturunan ya. Sebuah kutuk keturunan, kita harus mengerti anak Tuhan, orang percaya, untuk kita bisa memutuskannya dan kita boleh habisi di dalam hidup kita. Asal muasal dari kutuk keturunan kita akan baca dari Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, saya akan baca buat kita dari ayat 14 hingga ayat yang ke-19. Ini adalah satu bahagian di mana firman ini menjelaskan secara jelas bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Dalam khususnya Kejadian 3 ayat 14 berkata, "Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Engkau akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ayat 16 berkata, "Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, dan engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Saudara yang terkasih, mari kita akan belajar. Dari ayat ini kita sadari ya bahwa kutuk itu sudah turun. Ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, tidak taat akan perintah Tuhan, melanggar perintah Tuhan, Adam dan Hawa menerima kutuk. Bahkan termasuk ular, ya. Ular dikutuk, menjalar dengan perutnya, dan debu tanah menjadi makanannya. Bahkan ada terjadi permusuhan antara iblis dengan Hawa. Coba bayangkan, antara keturunan iblis dan keturunan Hawa. Keturunan Hawa akan meremukkan kepala iblis, iblis akan meremukkan tumit keturunan Hawa. Perempuan akan mengalami banyak susah payah saat mengandung dan kesakitan saat melahirkan. Bahkan pria dikutuk akan bersusah payah mencari rezeki dengan berpeluh. Saudara, kita akan belajar. Jika hari ini ada orang bertanya, adakah kutuk keturunan itu? Saya mau berkata, ada. Ya saudara, Anda perlu tahu
ada kutuk keturunan itu. Kutuk keturunan itu muncul di dalam masa Adam dan Hawa, atau diawali dari Adam dan Hawa. Tadi Kejadian 3 bahkan ayat 15 jelas dinyatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi saudara, ini satu hal yang sangat-sangat jelas. Ya, mari kita selidiki. Persoalan yang malam hari ini saya rindu, mari kita renungkan. Adakah, ya, apakah setiap saudara yang Anda join live, adakah kutuk itu turun-temurun di dalam hidupmu? Masih adakah kutuk keturunan itu? Ya, karena apa saudara? Anda perlu pahami bahwa kutuk itu atau kutuk keturunan memiliki pola atau siklus yang selalu berputar. Kalau itu tidak diputuskan, maka kutuk itu akan menurun sampai kepada keturunan saudara. Dalam Keluaran 34 ayat yang ke-7 juga jelas mengingatkan, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa, perhatikan, kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saudara, saya mau mengingatkan buat setiap kita, ayat ini sangat-sangat serius berkata bahwa kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Jadi Tuhan akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anak bahkan cucunya, saudara. Dan saya mau memperingatkan buat kita, ya, atau kita perlu merenung kenapa ayat ini berkata begitu detail. Kesalahan bapa. Jadi kita harus sadari betapa fungsi bapa itu sangat penting. Katakan amin. Yes. Peran ayah atau peran bapa di dalam keluarga, di dalam sebuah generasi, itu satu hal yang sangat penting. Ya, tanpa Anda sadari, ketika Anda bersalah, ketika Anda berdosa, bahkan dosa tertentu itu memberikan satu pengaruh kutuk itu bahkan turun sampai generasi ketiga, keempat, kelima, bahkan jika belum diputuskan akan masuk kepada generasi yang selanjutnya. Malam hari ini mari saudara, ketika Anda dengarkan live ini, mari tangkap, berdoa dalam roh. Mulai selidiki, adakah kutuk keturunan di dalam keluargaku? Sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa setiap bapak, ya, Anda yang join, Anda bapak yang join, atau bahkan Anda yang join, Anda akan jadi bapak. Betapa pentingnya peranmu di dalam keluarga. Generasi itu sangat perlu yang namanya figur seorang ayah. Demikian juga saya mau berkata, jika Anda ibu-ibu yang single parents, ya, Anda harus mengambil take over peran bapak. Jadi saya mau berkata betapa perlunya, betapa pentingnya. Karena kalau kesalahan terjadi pada generasi kita saat ini, maka ayat ini berkata akan ditimpakan kepada anak-anak cucu-cucu. Bahkan beberapa dosa tertentu akan menuju kepada kutuk yang akan menimpa pada generasi ketiga, bahkan generasi keempat dari hidupmu. Dan semakin generasi, biasanya kutuk itu akan semakin memburuk, saudara. Oleh karena itu betapa seriusnya orang percaya harus menyadari hal ini. Kutuk itu selalu memiliki pola berketurunan atau transfer, ya. Siklusnya itu bahkan semakin turun kepada keturunan, itu akan semakin besar, akan semakin buruk. Jadi mari berhati-hati. Contohnya saudara, saya mau kasih contoh. Jika ada seorang suami yang biasa memukul istrinya di depan anak-anaknya,
maka tanpa dia sadari, anak-anak di bawah alam sadar memorinya menangkap hal itu. Ketika dia membesar, ketika menjadi seorang lelaki, maka anak-anak lelaki itu biasa memukul istrinya pada masa hadapan. Dia berpikir itu kan biasa. Ya, hati-hati saudara. Dia mulai mencerna dan dia anggap itu biasa. Kepada wanita, bahkan menjadi pribadi yang sangat membenci lelaki. Hati-hati saudara dengan apa yang Anda kerjakan ketika Anda menjadi bapak atau ibu. Ada amin saudara? Bahkan pada saat secara khusus bapak-bapak tidak menyadari perbuatan buruk yang engkau pelihara selama ini tidak pernah berubah, itu akan menjadi impact kepada seluruh generasi di bawahmu. Dalam kitab Raja-Raja secara fokusnya atau khususnya kita lihat 1 Raja-Raja, ada satu kisah seorang yang bernama Omri. Omri ini adalah salah satu raja, tetapi sifatnya sangat buruk. Ya, Omri ini bahkan orang yang saat itu sangat kaya, saudara. Tetapi karakternya sangat-sangat buruk. Omri karena kekayaannya bahkan dia sampai bisa membeli gunung Samaria dan mendirikan kota di gunung itu, dan kelak dikatakan itu menjadi ibu kota kerajaan Israel Utara. Omri melakukan hal yang jahat. Kita akan buka dari 1 Raja-Raja 16 ayat 25. 1 Raja-Raja 16:25 berkata, Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahuluinya. Wow, saudara perhatikan. Kekuasaan Omri memang besar, ya, bahkan melebar sampai di daerah Sidon, di mana bawah hari itu bahkan karena kejahatannya, karakternya, dan karena mentalnya yang tidak baik, tanpa dia sadari, dia mencari calon menantu untuk anaknya, seorang wanita penyembah berhala. Siapa itu? Isabel. Saudara tahu bahwa perbuatan Omri bahkan diikuti oleh Ahab anaknya. Bahkan Ahab melakukan perkara yang jauh lebih buruk. Bahkan hari itu kejahatannya digambarkan sebagai sebuah kejahatan yang ada di puncak. Jadi betul-betul teruk hidupnya, betul-betul jahat. Jadi saudara, saya mau berkata, mari kaum bapak, mari semua anda yang menjadi calon bapak next time, mari berhati-hati. Semua tindakan Anda, semua keputusan Anda itu sangat mempengaruhi masa depan pada generasimu. Kolose 3 ayat 21 berkata, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Amin saudara. Kaum bapak mari punya kasih. Kaum bapak mari punya hati bapak yang senantiasa bisa menjadi pelindung, penghibur, bahkan pembawa damai di tengah keluargamu. Katakan amin. Dan secara khusus, bapak-bapak berperan sangat penting dalam keluarga. Maleakhi 4 ayat 6 ini sebuah peringatan yang sangat jelas. Dikatakan maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, ini adalah warning. Ini adalah peringatan penting. Seringkali tanpa disadari kutuk keturunan akan datang kepada keluargamu, dimulai dari sang bapak, ya, atau sang ayah. Kenapa? Karena bapak adalah imam, bapak adalah kepala keluarga. Bagaimana engkau punya satu bahagian gambaran keluargamu, itu sangat dipengaruhi oleh peran bapak. Amin saudara. Oleh karena itu tugas seorang ayah, tugas seorang bapak itu sangat kritis. Bahkan dia menentukan akhir zaman. Di akhir zaman, peran bapak sangat penting. Saudara,
Seringkali kita boleh bahkan melihat ketika anak-anak kehilangan figur ayah, ya, itu sangat besar memberi pengaruh kepada anak-anak. Banyak di antara mereka bahkan cenderung akan berbuat jahat. Salah satu penelitian dari Yale University menunjukkan bahwa tingkat kejahatan tertinggi itu berasal dari orang-orang yang bertumbuh tanpa seorang ayah. Saudara, sekali lagi, tingkat kejahatan tertinggi secara survei kebanyakan berkata bahwa orang-orang yang sanggup melakukan kejahatan itu adalah orang-orang yang tidak bertumbuh dari seorang ayah. Seorang yang bernama John Hopkins juga menunjukkan tidak hanya secara psikolog atau psikologis atau jiwa, tetapi secara fisik. Dia berkata bahwa banyak penyakit-penyakit degeneratif seperti jantung, darah tinggi, bahkan diabetes dan penyakit lainnya yang jauh lebih banyak terjadi kepada anak-anak yang tidak dekat dengan ayahnya. Wow, saudara. Ini adalah orang-orang yang sudah melakukan penelitian dan survei ini seringkali ditemukan kepada mereka yang tidak ada figur ayah. Bahkan ketika dia punya ayah tetapi tidak dekat dengan ayah. Oleh karena itu saudara, betapa peran ayah kepada tumbuh kembang anak itu sangat perlu sekali. Amin. Bahkan penentuan ini sebenarnya atau penemuan ini sebenarnya itu menegaskan bahwa firman Allah tidak salah. Ya, ada berita baik karena di sebaliknya dari penelitian yang ditemukan bahwa anak-anak yang dekat dengan ayahnya, sebagian besar mereka itu tidak suka berbuat jahat. Bahkan kebanyakan beberapa anak-anak perempuan ketika dekat dengan ayahnya, mereka tidak akan juga melakukan hubungan seks sebelum nikah. Mereka menjadi anak-anak yang bahkan berjalan dalam kebenaran. Bahkan mereka menjadi anak-anak yang aktif dalam ibadah. Ketika sang ayah menjadi teladan, maka anak akan mengikutinya. Dan ketika ayah-ayah menjadi atau melakukan peran yang benar, maka anak-anak akan bertumbuh menjadi pribadi yang punya prinsip. Haleluya, saudara. Betapa peran seorang ayah itu penting. Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Bagaimana ayah mengajarkan anak-anaknya tidak lepas dari keteladanan? Ada amin? Ya, ayah bukan hanya pandai bercakap, tetapi di dalam keseharian, di dalam kehidupan daily life, ya, atau hidup perjalanan hidup sehari-hari, disitulah anak-anak akan melihat saudara. Contoh saudara, ketika ada seorang ayah yang melarang anaknya jangan merokok, ya, tetapi ketika sang ayah merokok, maka tidak bisa dipungkiri sang anak dengan otomatis dia menganggap rokok itu baik. Ketika Anda juga melarang anak-anak kalau besar tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh mabuk-mabukan, ya. Tetapi tanpa disadari, anak ketika melihat sang bapak minum minuman keras, atau sang ibu atau orang yang di atas dia melakukan hal yang sama, dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Jadi saudara, betapa yang namanya teladan itu adalah guru yang terbaik. Ada amin saudara? Ya, mari kita refleksikan kehidupan kita dari hari ini atau sampai hari ini. Adakah kutuk keturunan masih tinggal di dalam hidup keluargamu? Saya mau mengajak kita akan melihat ada beberapa jenis dosa yang mengikat, yang ini akan bisa dipakai menjadi jalan kutuk keturunan akan datang. Bahkan jenis dosa ini punya satu ditunggangi dengan salah satu roh atau roh di sebalik itu.
So saya berdoa agar setiap kita malam ini, selepas Mutiara Malam, kita akan sama-sama putuskan jika ada jenis dosa yang mengikat dalam hidup kita. Yang pertama kita akan melihat, yaitu dosa yang mengikat dan yang sangat-sangat memberi impact, dan ini memberikan atau kutuk keturunan ini bahkan sampai ke beberapa generasi, yaitu dosa seksual. Saudara, termasuk di dalam dosa seksual yaitu perzinahan, perselingkuhan, bahkan memiliki kecenderungan homoseksual, sulit lepas bahkan dengan pornografi. Ya, hari-hari ini mari jaga apa yang kau lihat, apa yang engkau tonton. Karena apa yang masuk melalui mata atau telinga atau mulut dari semua panca indera kita itu akan membawa impact. Amin, saudara, kepada roh kita secara khusus. Jadi mari kita akan belajar dosa seksual itu sangat-sangat kita harus jauhi. Di sisi lain juga adalah sebuah bentuk, yaitu kelainan seksual. Eksperimen melakukan kegiatan seksual yang tidak wajar. Bahkan di sisi lain aborsi, ya, merupakan dosa seksual yang jahat di hadapan Tuhan. Dan bahagian ini saya mau perkatakan di dalam nama Yesus, biar kita putuskan, saudara. Ada amin? Jenis yang kedua, saya mau pakai bahasa BMM. Jenis dosa yang mengikat ini juga sangat mempengaruhi sekali. Apa itu BMM? Yaitu berjudi, mabuk, dan juga merokok. Saudara, ini adalah satu paket. Kalau saya mau gambarkan, ini seperti paket. Orang kalau berjudi pasti dia suka minum minuman keras. Ketika dia suka minuman keras, mereka adalah orang yang biasa pasti dengan merokok. Dan saudara tahukah bahwa saya mau sharekan mengenai perjudian. Ya, ini bisa menurun di dalam darah, saudara. Perjudian itu baik nilainya besar atau kecil, sama-sama judi. Itu bisa semacam seperti satu ikatan tersendiri yang tanpa Anda putuskan, tanpa Anda gumuli dengan serius, maka ini adalah satu roh yang bisa menurun kepada generasimu. Jadi jangan anggap remeh dengan perjudian. Sisi lain juga mabuk atau minuman keras, saudara, ya. Ada sering kali kita menemukan ketika orang merasa tertekan, orang merasa stres, dia lari kepada minuman keras. Dia berpikir mau merilekskan, ya, atau melegakan. Tapi saya mau berkata, percayalah saudara, semuanya itu sia-sia. Semuanya itu tidak akan bisa mempengaruhi atau memberi kelegaan sejati. Ya, dan ini adalah ikatan, saudara. Mari kita koreksi kepada orang-orang yang sangat terikat dengan minuman keras. Bahkan dia tidak akan bisa tahan kalau tidak sampai mabuk. Padahal kita tahu ini adalah buah dari kedagingan. Ini adalah keinginan daging. Dan Alkitab berkata, kita harus putuskan. Yang ketiga, bahkan itu berbicara merokok, ya. Dalam beberapa pernyataan saya diberkati, ada seorang hamba Tuhan yang bernama Pastor Dautoni. Dia berkata bahwa merokok, waktu ada orang bertanya, merokok dosa kah, Pastor? Dan beliau berkata, merokok dosa atau tidak, saya kurang tahu pasti. Namun yang pasti, orang yang merokok itu bisa disantet oleh iblis. Atau orang itu bisa kena santet. Saudara, kita tahu jawabannya. Betapa merokok itu sepertinya hal yang biasa, tetapi itu memberi sebuah celah. Tanpa kita sadari itu seperti membuka celah. Bahkan dikatakan, ya, karena beliau secara khusus Pastor Dautoni punya pengalaman dari kuasa kegelapan, dibawa Tuhan untuk dipakai menjadi hambanya yang luar biasa. Dia berkata hanya merokok saja, tetapi di sebalik merokok itu ada spirit yang mengikutinya. Oleh karena itu dia berkata orang merokok itu bisa disantet. So mari kita bertobat di dalam nama Yesus. Ada amin.
Jika ada siapa di antara saudara yang masih teringat dengan kebiasaan ini, terikat sekali, katakan di dalam nama Yesus, pada tahun ini aku tidak akan merokok lagi. Amin. Yes. Mari kita akan belajar celah atau jenis dosa yang mengikat yang ketiga. Yang ini ada bagian yang sangat jangan sampai terjadi dalam hidup kita, yaitu penyembahan berhala. Ya, secara fisik penyembahan berhala dapat dilihat, ya, seperti patung-patung, ajimat, ya, dan juga lain sebagainya. Ya, tetapi ini juga berbicara kerakusan. Ya, penyembahan berhala di sebalik itu ada sebuah roh yang mengikat, yaitu rakus, tamak akan uang, ya, cinta kepada diri sendirian yang berlebihan, sehingga itu yang menjadikan dia tidak bisa mencintai Tuhan. Dia mau semua keinginannya dipenuhi. Dan saudara, saya mau berkata, mari berhati-hati. Penyembahan berhala mendatangkan kutuk sampai keturunan keempat. Ulangan 5 berbicara bahwa ayat ke-8 berkata, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Penyembahan berhala mendatangkan kutuk pertama kepada bapa, saudara. Tapi sebagai kepala keluarga dilanjutkan bahwa kutuk itu turun kepada anaknya, bahkan cucunya, bahkan cicitnya, sampai kepada keturunan selanjutnya. Saudara, mari putuskan. Jika ada di antara saudara yang seringkali, ya, tanpa engkau sadari, bapak ibuku mengajari, kalau aku cepat kaya atau aku punya pelindung, aku harus simpan sesuatu. Saya mau berkata malam hari ini, itu adalah dosa. Ada amin, saudara? Dan engkau harus dengan kesadaran sendiri, engkau harus memutuskan itu, memutuskan sampai ke akarnya. Engkau kumpulkan semua ajimatmu dan bakar di dalam nama Yesus. Katakan amin. Maka engkau akan hidup berkemenangan. Anda perlu rasakan, Anda perlu alami, ya. Jangan hidup dalam penyembahan berhala. Yang keempat, dosa yang mengikat ini juga tidak kalah penting, dan ini sangat serius, yaitu dosa dari hati. Dosa di hati, ya, baik kecewa, kesombongan, iri hati, itu membuka celah iblis bisa menyusup dalam hidup kita. Kita akan lebih fokus kepada iri hati. Dalam kamus didefinisikan iri sebagai satu emosi, ya, yaitu perasaan tidak puas, rasa ingin lebih daripada orang lain, baik itu kekuasaan, harta, dan lain sebagainya. Iri hati itu bukan sekedar emosi negatif, saudara, tetapi suatu dosa, bahkan dosa yang bisa membawa maut. Dan saudara, orang yang iri hati, dia tidak sadar, dia tidak melukai orang lain, tetapi dia melukai dirinya sendiri. Oleh karena itu, waspadalah dengan iri hati, ya. Dan dosa ini adalah dosa yang tanpa dia putuskan atau tanpa kita sadari, itu bahkan sampai bisa mencelakakan seseorang. Ya, makanya Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Amin, saudara. Mari kita kebaskan, putuskan. Bagaimana? Ada orang bertanya, bagaimana aku bisa atau saya bisa memutuskan kutuk keturunan ini? Saya mau berkata, Anda perlu melakukan dengan iman. Anda harus putuskan dengan kuasa darah Yesus. Saudara, darah Yesus itu memberikan satu kuasa yang luar biasa. Anda perlu lakukan dengan iman, dan Anda harus lakukan dengan kuasa darah Yesus. Kemudian Anda juga harus membuat deklarasi. Anda harus memutuskan, Anda putuskan semua perjanjian dengan
yang lama. Dan Anda harus membuat perjanjian yang baru. Amin saudara. Dalam Lukas 22 ayat 20 berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Setiap awal bulan, setiap saudara biasa melakukan perjamuan kudus. Betapa Tuhan mengingatkan bahwa saat kita melakukan itu, kita sedang membaharui perjanjian kita. Jadi jangan pernah lakukan perjamuan kudus tanpa kebenaran. Amin saudara. Kolose 1 ayat 20 juga berkata, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi saudara, betapa kita sangat sadari ada kuasa di dalam darah Yesus. Amin. Ibrani 9 ayat 11 berkata, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14 ini luar biasa. Betapa lebihnya darah Yesus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, yang akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin saudara. Mulai hari ini saya mau mendorong setiap Anda, mari bebaskan diri Anda dari semua kutuk keturunan, biar Anda menjadi pribadi yang bisa menjadi teladan. Ada amin? Menjadi berkat dimanapun engkau berada. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan pujikan ini dengan iman oleh kuasa darah-Mu. Yes. Kuasa darah-Mu. Amin. Kau telah tebus dosa kami ya Tuhan. Yes. Kiralaya shikiria karataya si. Oh shikarana ya. Yes Lord. Shikiria karalaya sikarataya. Oh thank you Lord. Amen. Kiralaya shikara pakarataya sis. Kirala makara pakarataya shi. Yes. Dimanapun kau berada, angkat tanganmu saudara. Katakan, Tuhan, aku rindu kutuk keturunan dalam keluargaku diputuskan dalam nama Yesus. Thank you Lord. Kuralabaya shikira bakara pakarataya sikiria karataya shi. Kurapapapapaya shikara karataya si. Shikara la pakarataya shikara pakarataya shikiria karataya shikarataya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah hidup kami. Bapa, hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengangkat tangan di rumah mereka Tuhan. Oh, hamba berkatakan oleh kuasa darah Yesus, diputuskan semua kutuk-kutuk keturunan dalam hidup mereka.
Semua kesakitan, semua yang tidak benar dibatalkan di dalam nama Yesus. Ada perjanjian baru turun dalam hidup mereka. Anak-anakmu akan menjadi pribadi yang berkemenangan. Keluarga mereka akan dipulihkan. Bisnis pekerjaan mereka dipulihkan. Talenta kasih mereka, bahkan mereka punya hati berkobar-kobar untuk memberi hidup bagi Yesus, melayani Tuhan. Selagi masih ada waktu, Tuhan, hamba berdoa, mari Tuhan bangkitkan setiap anak-anakmu malam hari ini ya Tuhan. Ada kekuatan yang baru turun buat mereka di dalam nama Yesus. Berkati semua kaum ayah, semua kaum bapak Tuhan, bahkan yang sedang join live. Tuhan, pakai kaum bapak menjadi bapak-bapak yang menjadi teladan, menjadi pemimpin, menjadi imam yang akan membawa generasi mereka kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu hari ini. Hamba berdoa biar Engkau itu tanam dalam hati kami, menjadi termeterai di dalam roh dan jiwa kami. Dan kami percaya, kami dan seisi keluarga kami akan melayani Tuhan sampai akhir. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Ingat, tetap berkemenangan di dalam Tuhan, dan jangan sampai ada celah dalam hidup kita. God bless you. See you tomorrow.